Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,3 Sonegoro FM, sehat gersama. Selamat pagi sahabat Sonegoro. Pagi yang cerah ini kita kembali lagi bertemu di Sagi seputar kesehatan gigi. Pada kesempatan ini Sagi akan membahas tentang kopi, alkohol, rokok, dan vape yang akan berdampak pada kesehatan gigi dan mulut. Oke, teman-teman semua ya. Kali ini kita kedatangan dua dokter gigi internship yang siap menemani sahabat Sonegoro semua yang akan sedikit banyak akan membahas tentang kopi, alkohol, rokok, dan vape. Untuk perkenalannya, silahkan monggo dokter. Oke, kenalin saya Dokter Gigi Dea yang kali ini sedang internship di RSUD Karates Sonegoro. Ya, halo, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Kamilia Maharani Salsabila, selaku dokter gigi internship di RSUD Sonegoro. Oke, terima kasih dokter atas perkenalannya. Untuk sahabat Sonegoro, udah siap untuk mendengarkan podcast kali ini? Oke, silahkan untuk selanjutnya saya serahkan kepada dokter Dea. Silahkan. Oke, nah kali ini tadi kan udah disebutkan ya, kita mau bahas kopi, alkohol, rokok, sama vape. Nah, yang pertama ini kita mau bahas tentang kopi. Jadi, kenapa sih kopi itu punya dampak di kesehatan gigi dan mulut? Kita kan sering banget ya dok minum konsumsi kopi, apalagi setiap pagi itu hampir semua orang mesti pernah lah minum atau konsumsi sehari-harinya kopi. Nah, itu kenapa sih? Karena sebenarnya kopi itu nggak apa-apa diminum secara normal ya, maksudnya tidak berlebih. Tapi ketika berlebih pasti akan ada dampak di kesehatan giginya. Nah, kopi itu ketika dikonsumsi berlebih akan mempengaruhi kesehatan gigi, akan menyebabkan gangguan di kesehatan giginya. Kenapa? Yang pertama itu bisa membuat giginya menjadi kuning. Nah, jadi sebelum ke situ, kita konsumsi makan sehari-hari itu akan menimbulkan penumpukan sisa makanan di rongga mulut. Kalau pada anak-anak itu biasa ya namanya plak. Tapi ketika pada orang dewasa, konsumsi makanan yang tidak dibersihkan menyebabkan penumpukan, ditambah konsumsi kopi yang berlebih itu akan menyebabkan warna kekuningan di giginya. Jadi zat yang terkandung dalam kopi itu ada namanya kafein. Nah, kafein ini bisa menyebabkan noda pada gigi. Jadi nanti permukaan giginya yang terkena plak itu adalah penumpukan sisa makanan, ditambah kandungan dari kopinya akan menyebabkan warna giginya jadi kekuningan. Jadi itu akan mengganggu secara estetik ya, warnanya akan kuning-kuning di bagian giginya. Kemudian apalagi kalau ditambah sama kondisi rongga mulut yang buruk. Nah, jadi itu nanti akan memperparah noda gigi karena kopi. Noda gigi ini kita biasanya sebut dengan stain ya dok. Nah, stain ini juga bisa memberikan deposit atau menempel pada karang gigi. Nah, ketika plak tidak dibersihkan secara terus-menerus akan menjadi karang gigi. Nah, karang gigi ini ketika dia konsumsi kopi secara berlebih terus-menerus juga akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Jadi kuningnya itu udah lebih coklat, lebih gelap lagi. Nah, selain itu, kafein itu bisa berdampak pada kesehatan sistem kardiovaskuler. Biasanya sih beberapa orang kalau konsumsi kopi itu bisa aja jantungnya deg-degan, terus peningkatan denyut jantung memicu peningkatan tekanan darah. Nah, tadi ya udah disebutin perubahan warna gigi itu akan terjadi ketika kita terlalu banyak mengonsumsi kopi. Nah, habis itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Loh, kenapa nih kok bisa menyebabkan gigi berlubang? Karena pada kopi itu kan pH-nya cenderung asam ya. Nah, karies gigi atau gigi berlubang itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada asam. Tapi nanti juga ada saliva, sisa makanan dan lain sebagainya yang akan berkumpul membentuk lubang gigi tersebut. Jadi itu bisa menambah faktor risiko terkenanya gigi berlubang. Gitu sih. Oke, berarti ini ya dok ya, sebenarnya kopi itu boleh dikonsumsi tapi sewajarnya dan ada takarannya masing-masing ya dok. Apalagi ditambah kalau misalnya mulutnya udah kotor, kesehatannya nggak dijaga, makin-makin ya ternyata ya dok ya. Oke, wah ternyata sahabat Sonegoro
kopi itu ternyata ada sedikit banyak berdampak ya, apalagi ketika kalau kita nggak menjaga kebersihan gigi ya makin langsung terlihat ya di kopi ya. Biasanya warnanya kayak kuning, cenderung nanti lama-lama akan kecoklatan ya dok ya. Bener banget. Ya, dan itu kalau misalnya kayak gitu bisa hilang nggak sih dok? Kalau misalnya tiba-tiba ada warna kuningnya, ada warna coklatnya, itu gimana dok ya? Oke, warna kuning kecoklatan gigi itu bisa macam-macam ya. Yang pertama itu ketika dia masih menempel pada plak atau karang gigi bisa kita hilangkan dengan cara scaling atau pembersihan karang gigi. Jadi datang ke dokter gigi, keluhannya misal bilang mau bersihin karang gigi atau bersihin warna noda gigi gitu. Kalau memang dia masih menempel pada karang gigi atau plak bisa kita bersihkan dengan scaling. Tapi kalau memang sudah ada pewarnaan pada giginya sendiri dan nggak bisa di scaling, nah itu nanti bisa dengan bleaching ya dok. Tapi bleaching juga pasti ada dampaknya ya karena dia mengikis lapisan dari giginya. Sama mau nambahin sedikit ya dok. Jadi di kopi itu tadi selain yang sudah dokter Dea sebutkan ada kafein ya dok ya. Nah ternyata di kopi juga ada zat pelarut. Pelarut supaya kopi itu bisa larut pas kita seduh dengan air. Nah itu nama kandungannya itu senyawa tanin. Nah jadi senyawa tanin itu dia yang mendorong atau memicu juga menambah ibaratnya menambah bantuan. Nah, si kafein atau kandungan senyawa-senyawa yang pada kopi itu tadi nempel ke permukaan gigi gitu. Nah, jadinya pada individu yang mengkonsumsi kopi secara berlebihan, nah didapatkan biasanya ya kita mendapatkannya memang terjadi pewarnaan seperti itu. Mungkin pada saat masih plak itu kan masih jaringan lunak ya dok ya, itu mungkin masih sedikit bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Tapi kan kalau udah sampai kalkulus yang mengeras yang mungkin banyak orang tuh malah kalau kalkulusnya rontok atau patah tuh dia mengiranya gigi ya dok ya. Aduh gigiku rontok kayak gitu. Aduh gigiku padahal itu sebenarnya kalkulus gitu. Atau yang disebut dengan karang gigi bahasa awamnya. Oke dok, ya betul ya. Jadi kayak sahabat Sonogoro semuanya, jadi kayak betul kalau warnanya itu nanti lama-lama bisa ada tadi zat kafeinnya, terus ditambah lagi tanin. Jadi warnanya bakal lebih makin meresap ya dok ya. Jadi nggak cuma kadang di plak, bahkan meresap sampai ke giginya ya. Makanya tadi dilakukan bleaching ya dok ya, karena udah parah warnanya kalau mau merubah kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan rehat sejenak. Untuk sahabat Sonogoro, ini ada beberapa lagu pilihan dari sahabat Sonogoro yang sudah request. Mari kita dengarkan. Enggak. 107,3 Sonogoro FM, sehat bersama. Kembali lagi di Sagi seputar kesehatan gigi. Sahabat Sonogoro, tadi kita sudah membahas tentang kopi ya. Terus selanjutnya setelah kopi kita akan bahas tentang alkohol. Untuk selanjutnya mengenai alkohol boleh dijelaskan oleh dokter gigi Camelia. Silakan dokter. Baik. Oke dok, sebelum kita ke alkohol, kita mungkin langsung edukasi. Bisa kan tadi kopi itu nggak boleh berlebihan ya. Biar bisa diterapin sama sahabat Seconogoro gimana nih? Oke, berarti untuk edukasinya, jadi kalau teman-teman atau sahabat Sonogoro itu peminum kopi, ya sebenarnya minum kopi boleh-boleh saja dengan dosis tertentu. Misalnya juga tidak setiap minum harus minum kopi itu dong. Jadi kayak dari pagi sampai malam kopi terus kan kayak waduh, itu memang nanti zat-zat itu akan makin berlebih sekali ya dok ya. Terus kemudian ada juga buat sahabat Sonogoro yang sudah memang suka kopi, ya boleh nanti setelah ngopi terus kemudian sikat gigi ya dok ya, bisa juga ya dok ya. Jadi nanti zat-zat itu akan sedikit berkurang karena dibersihkan dengan sikat gigi seperti itu dok. Ada yang mau ingin ditambahin dok untuk edukasinya lagi dok? Ya, intinya apapun yang berlebih itu pasti punya dampak ya. Jadi tadi kopi itu boleh asalkan tidak berlebih. Sama tadi nambahin habis minum kopi kumur air putih bisa menguranginya ya.
Ya, betul. betul. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang kopi ini banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi tidak serta-merta memiliki efek samping ya, tapi Iya. memang kopi itu sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Iya, betul. Baik, Dok. Aduh, sekarang kita ke alkohol ya, Dok Iya, ya. oke, monggo dokter. Iya. Jadi alkohol ini memiliki beberapa dampak pada kesehatan rongga mulut dan juga gigi. Nah, yang pertama itu ada erosi gigi atau erosi gigi yang biasanya kita sebut terkikis ya. Jadi kan di dalam gigi itu ada lapisan enamel, dentin dan pulpa. Nah, yang paling sering terkikis itu adalah pada lapisan enamel karena pada alkohol itu sendiri itu terdapat suatu senyawa asam yang dimana ketika di dalam rongga mulut itu menjadi membuat rongga mulut kita menjadi pH-nya asam. Dan pada saat pH kita asam itu akan memicu perkembangbiakan bakteri di dalam rongga mulut kita semakin bertambah atau semakin beresiko terjadinya pengikisan pada enamel itu sendiri. Kemudian di dalam alkohol itu juga itu kan biasanya di dalam alkohol itu terdapat soda ya, Dok ya. Sudah. Iya, sodanya itu biasanya berwarna gelap katanya gitu. Nah, di dalam soda itu sendiri itu memiliki kandungan gula. Nah, yang kita tahu bahwa musuh atau penyebab dari karies gigi atau gigi berlubang itu kan ada 4 nih, ada gigi atau hostnya, kemudian ada gula atau karbohidrat gitu, substrat gitu, kemudian ada bakteri dan juga waktu. Nah, seiring waktu berjalan, ketika memang konsumsi alkohol ini berlebih, nah otomatis kandungan gula yang ada pada soda di dalam alkohol itu tadi memicu pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut kita. Karena kita tahu bahwa karbohidrat itu nanti akan diubah oleh enzim menjadi zat asam di dalam rongga mulut kita. Nah, jadi erosi gigi itu terkikis, sementara karies gigi adalah giginya yang berlubang gitu. Nah, kemudian di dalam alkohol ini tadi juga dia ada senyawa yang disebut dengan senyawa kromogen. Nah, jadi senyawa ini dari beberapa penelitian disebutkan bahwa senyawa ini yang mampu menempel ke lapisan atau ke permukaan gigi gitu. Nah, kita tahu lapisan terluar gigi yaitu enamel gigi. Nah, jadi senyawa kromogen ini dia nempel ke permukaan gigi. Nah, sehingga kan tadi sodanya biasanya berwarna gelap ya, Dok ya. Nah, itu yang membantu atau menambah resiko terjadinya perubahan warna pada gigi. Jadi udah ada 3 ya, sahabat Cucur Guru. Yang pertama itu tadi erosi gigi atau terkikisnya lapisan enamel gigi kita yang disebabkan karena asam. Kemudian 2 ada karies gigi atau gigi berlubang yang disebabkan oleh kandungan gula pada soda di dalam alkohol. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan warna gigi yang disebabkan oleh senyawa kromogen yang terdapat dalam alkohol. Seperti itu. Kemudian ada dampak lain yaitu pembengkakan kelenjar ludah atau yang kita sebut di dalam dunia kedokteran itu biasanya sialadenosis. Nah, itu tuh kelenjar ludahnya kok bisa ya membengkak. Nah, itu tuh akibat dari gangguan pada metabolisme dan produksi kelenjar ludah. Jadi alkohol itu sendiri apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, nah itu bisa membuat gangguan pada metabolisme dan produksi kelenjar ludah. Nah, karena tingkat keasaman atau pH di dalam rongga mulut kita menjadi meningkat seperti itu. Nah, jadi sebaiknya ya dihindari gitu atau stop sekalian gitu. Kemudian disebutkan juga yang terakhir itu dampak dari alkohol adalah meningkatkan resiko kanker mulut dan kanker orofaring. Gitu. Nah, jadi alkohol ini tuh memiliki efek karsinogenik. Nah, gitu. Nah, jadi kenapa sih kok bisa ya? Karena minuman alkohol ini itu tuh dia mampu merubah atau membuat sel
di dalam mulut kita tuh mengalami dehidrasi gitu. Oh. Jadi si selnya berubah gitu. Jadi yang tadinya normal dia Iya. berusaha melawan karena Iya. tadi dehidrasi itu tadi gitu kan. Nah, sampai akhirnya terjadi atau kanker gitu, kanker rongga mulut atau kanker orofaring seperti itu. Nah, Oke. terutama di kelenjar saliva itu tadi ya gangguannya seperti itu. Nah, kemudian untuk alkohol yang lain itu saya maksudnya entah rasa-rasa dan lain-lain itu kan hanya sebuah kenikmatan gitu. Iya, Nah, iya. tapi fokus ke kandungan alkohol itu tadi itu ada beberapa senyawa yang memang membahayakan. Salah satunya yang paling membahayakan itu ya yang karsinogenik. Karsinogenik ya dok ya. Wah, oke baik. Wah, ternyata cukup banyak ya dok ya. Tadi yang pertama ada yang namanya erosi gigi. Jadi giginya tadi terkikis ya dok ya, karena pH-nya rendah, asam, terus terkikis. Terus kemudian tadi ada yang karies gigi, karena ternyata di alkohol itu yang diminum kadang kan manis gitu kan. Ternyata gulanya tinggi ya dok ya. Jadi bisa menyebabkan bakteri senang, jadi sehingga gampang terjadi karies. Tuh. Terus kemudian ada juga tadi perubahan warna gigi pada ya. gigi, iya. Tadi ada zatnya apa namanya dok ya? Kromogen. Iya, ternyata zatnya itu juga, waduh, udah kena banyak juga ya dok ya. Terus kemudian ada juga yang tadi ada pembekakan, Iya, pembekakan kelenjar ludah. Oke, kemudian ada risiko meningkatkan kanker dok ya. Iya, betul. Risiko Risiko kanker. kanker rongga mulut Waduh, gitu. iya. Karena itu perubahan sel tadi Baik. Iya, sel zat karsinogenik itu tadi yang merubah sel sehingga selnya menjadi sel kanker. Nah, sehingga alkohol itu menyumbang terjadinya atau meningkatkan resiko kita terkena kanker tadi iya. gitu. Banyak ya dok ya. Oke, jadi buat sahabat Sonegoro yang saat ini sedang ketagihan dan tidak bisa lepas, ini cukup banyak ternyata. Dari bidang kedokteran gigi saja sudah segitu banyaknya. Bahkan yang tadi sampai bisa menyebabkan resiko kankernya naik ya, kanker mulut dan orofaring. Jadi buat sahabat Sonegoro untuk mengingatkan teman, tetangganya, sahabatnya, saudaranya, orang-orang yang tercinta, udah stop ya. Kalau kata lagu mah tutupan botolmu ya tuh. Tutupan, dah nggak usah dilanjut-lanjut lagi kalau alkohol gitu ya. Udah nggak baik untuk kesehatan, tidak baik juga untuk agama. Iya. Mungkin ada lagi dok tambahan dok? Iya, Betul. izin menambahkan sedikit. Nah, jadi alkohol itu juga kita itu tuh alkohol bisa membuat otot faring bawah kita itu tuh melemah gitu. Makanya di beberapa orang mungkin yang sedang konsumsi alkohol atau setelah konsumsi alkohol itu muntah gitu mereka. Di dalam saat kondisi yang tidak sadar mungkin ya. Kebanyakan seperti itu muntah-muntah. Nah, karena salah satu efek dari alkohol itu tadi itu bisa melemahkan otot faring gitu. Sehingga refleks muntahnya tinggi gitu. Nah, otomatis kan lambung kita asam nih. Kemudian ditambah lagi muntah gitu. Nah, otomatis makin asam lagi rongga mulutnya gitu. Betul. Nah, itulah yang dapat memicu terjadinya dampak-dampak tadi itu, ada erosi, ada karies gitu, seperti itu. Karena memang zat asam yang terkandung di dalam alkohol tidak bisa kita hindari. Oh iya, betul. Gitu. Apalagi nih dok ya, ketika tadi muntah, dokter sempat menyinggung tentang muntah. Ternyata ketika sudah tadi sudah asam, terus kemudian otot faringnya dia melemah, pas mau muntah itu kan udah ada kandungan dari asam dari lambung. Itu kan juga tinggi ya dok ya. Jadi ketika dimuntahkan lagi, wah, asamnya berlipat-lipat, kena di mulut, kena di gigi, ya itu makin parah. Biasanya juga cenderung akan terlihat ya kalau misalnya dia suka muntah, itu nanti di bagian belakang giginya itu nanti mulai terkikisnya terlihat seperti itu ya dok ya. Oke. Untuk teman-teman tadi setelah kita bahas kopi, kemudian dibahas alkohol, ada yang perlu disampaikan lagi mengenai edukasinya dok tentang alkohol, atau udah kita benar-benar yaudah untuk alkohol harus stop, apapun itu jadi harus stop seperti itu ya dok ya. Sebisa mungkin di stop karena dampaknya begitu banyak ya. Karena dampaknya begitu banyak,
untuk ini mungkin concernnya kita harus langsung stop seperti itu ya dok ya. Iya, tapi mungkin kalau bagi orang yang sebagian sudah kecanduan, mungkin memang terasa berat ya untuk melepaskan dari kecanduan alkohol itu tadi gitu. Oke. Nah, oleh karena itu ya mari kita bersama-sama merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan betul. tidak baik, diubah perlahan sedikit-sedikit menjadi lebih baik. Nah, seperti itu, karena alkohol itu sendiri bukan hanya memiliki dampak pada rongga mulut, tetapi kan memiliki dampak juga bagi kesehatan secara umum gitu, secara sistemik gitu. Betul. Oke, sahabat Sisonegoro, tadi sudah ada penjelasan mengenai kopi dan alkohol. Untuk selanjutnya kita akan rehat sejenak dan kembali memutarkan lagu yang telah dipilih oleh sahabat-sahabat Sisonegoro. Ini adalah 2 lagu pilihan dari sahabat Sisonegoro. See ya, sampai berjumpa lagi nanti. ...107,3 Sisonegoro FM. Sehat bersama. Kembali ke bahasan kita yang tadi ya. Kita kembali disegi seputar kesehatan gigi. Tadi sudah kita membahas mengenai alkohol ya, cukup banyak ya dok ya. Kemudian kita akan lanjut nih dok. Setelah ada kopi, kemudian ada alkohol, selanjutnya kita akan bahas rokok dan vape. Waduh, rokok dan vape nih. Selanjutnya monggo dokter Dea. Oke, rokok dan vape ini agak sensitif ya sebenarnya. Banyak banget yang melakukan ini. Jadi kenapa sih rokok dan vape itu jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan terutama di kesehatan gigi dan mulut itu, karena kandungan di rokok dan vape itu kan bahan kimianya begitu banyak ya dok. Jadi salah satunya itu ada nikotin dan tar. Nah, nikotin sama tar itu bisa menyebabkan kerusakan di jaringan giginya. Jadi dia bisa mengurangi produksi dari air liur atau saliva yang lama-kelamaan mulut itu terasa kering dan bakteri itu lebih mudah berkembang biak di situ. Selain itu, nikotin juga bisa memperparah penumpukan bakteri kariogenik, bakteri yang bisa menyebabkan karies atau gigi berlubang. Nah, tadi mulut kering, kemudian banyak karies, nah bisa memicu bau mulut dokter. Jadi cukup kompleks ya. Masih ada lagi. Selain itu juga bisa menyebabkan penumpukan bakteri itu yang terus-menerus akan membuat karang gigi itu tampak berwarna kuning kecoklatan, mirip kopi tadi ya. Tapi kalau rokok itu warnanya lebih coklat, jadi lebih pekat lagi warna coklatnya. Nggak cuman kuning-kuning coklat gitu, tapi benar-benar coklat. Terus ada juga periodontitis atau penyakit periodontal. Periodontal itu jaringan pendukung gigi. Tadi kan rokok itu kan mengeluarkan panas ya, jadi dia bisa menyebabkan peradangan di gusinya. Peradangan, kemudian misal di sekitar jaringan pendukung giginya juga banyak sisa makanan, terjadi plak dan kalkulus yang menumpuk. Itu bisa memperparah atau memperberat peradangan di jaringan pendukungnya. Setelah itu sempat dibahas tadi juga pas di alkohol, kanker mulut. Nah, rokok itu juga menjadi salah satu pemicu adanya kanker mulut karena bahan kimia tadi. Terus misal diperparah dengan dia meminum alkohol, itu kejadian kanker mulutnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan itu. Terus, sama satu lagi dampaknya karena dia memang panas ya, rokok itu panas. Ketika dia pasca pencabutan, dia itu akan menimbulkan dry socket atau luka dari bekas pencabutannya itu kering. Biasanya terasa sakit saat pasca pencabutan. Berarti itu ya sebenarnya dok ya, kalau habis cabut nggak boleh merokok. Iya, sebaiknya tidak merokok dulu. Iya, kalau bisa berhenti ya dok ya. Betul. Apalagi dok, mengenai tadi kan yang rokok, kalau yang vape apa ada dok? Oke, izin nambahin deh dok ya. Boleh. Iya, jadi vape atau yang biasanya disebut juga dengan rokok elektrik ya. Nah, jadi rokok elektrik itu diantaranya memiliki senyawa nikotin, kemudian senyawa organik yang mudah menguap. Itu yang mudah menguap contohnya ada etilen glikol, formaldehid, dan silen. Kemudian ada logam beracun juga tuh, kan ada logamnya ya.
Nah, logam beracunnya itu ada nikel, ada merkuri, timah, timbal gitu. Kemudian yang membedakan nih antara rokok dulu sama rokok elektrik ini zat perasa katanya. Oh, gitu. Karena berasa-rasa, ada wanginya juga berasa-rasa gitu. Nah, itu tuh zat senyawa, nama senyawanya yaitu diasetil. Nah, senyawa zat perasa diasetil gitu. Jadi nah, kita fokus ke nikotin ya. Maksudnya yang banyak terkandung di rokok elektrik maupun rokok pada umumnya. Itu nikotin. Jadi nikotin ini adalah bahan bioaktif penting dari produk turunan tembakau. Itu terdiri dari rokok konvensional, rokok elektrik atau cerutu. Jadi memang memiliki kandungan nikotin itu. Nah, itu tuh tingkat paparan untuk rokok elektrik sendiri dari kandungan nikotin itu bervariasi gitu. Ada 14,8 sampai hingga 87,2 mg per mililiter nikotin. Jadi memang kalau saya kebetulan waktu itu saya pernah mengangkat kasus mengenai vape terhadap rongga mulut gitu. Wah, menarik dong. Nah, salah satunya itu terjadinya sariawan atau yang kita sebut dengan ulcerasi itu tadi. Ulcer ya. Ya, meningkatkan terjadinya sariawan di dalam rongga mulut. Nah, karena pada perokok itu kan pada perokok itu kan biasanya mulutnya agak kering ya gitu. Jadi kering gitu nggak mulutnya karena produksi saliva atau air liurnya berkurang gitu. Nah, oleh karena itu pada saat mulut kita kering, yang pertama biasanya mohon maaf agak bau mulut misalkan. Terus yang kedua kemudian ada menambah resiko terjadinya terjadinya karies gitu. Nah, kemudian setelah itu kan rongga mulut kita keringnya dok ya, jadinya kuman-kuman di dalam rongga mulut akan makin berkembang biak ya sebenarnya. Jadi makin betul. Banyak peradangan, inflamasi jadi makin besar. Ya begitu. Kemudian yang kita tahu juga ada efek rokok elektrik pada sistemik. Nah, jadi yang saya pernah baca itu satu rokok elektrik ataupun isi katrit ya. Nah, itu tuh sama dengan 2 sampai 3 bungkus rokok biasa gitu. Nah, sementara di dalam isi katrit itu tadi kan dosisnya bermacam-macam kan, nikotinnya itu ada bermiligram-miligram gitu kan ya dok ya. Jadi misalkan miligram per mililiter berapa miligram kandungan nikotinnya itu tadi. Tadi kan disebutkan bahwa kandungan nikotin pada rokok elektrik ini bervariasi mulai dari 14,8 sampai 87,2 mg per mililiter nikotin. Nah, kan di dalam katrit itu kan kandungannya atau dosisnya tuh biasanya bervariasi ya, tergantung pembelinya gitu. Ada yang pengen dosis berapa kayak gitu. Nah, oleh karena itu di beberapa penelitian menyebutkan bahwa satu isi katrit itu full itu sama dengan merokok 2 sampai 3 bungkus rokok biasa. Nah, oleh karena itu banyak yang menyebutkan bahwa rokok elektrik ini bisa ya nggak apa-apa lah, saya udah nggak ngerokok biasa, ke elektrik aja gini. Katanya rokok elektrik lebih aman kok ini. Nah, tapi yang saya ketahui bahwa sampai saat ini tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa rokok elektrik itu lebih aman, atau lebih untung gitu dibandingkan rokok biasa gitu. Karena dari beberapa penelitian memang seperti ini. Kemudian efek rokok elektrik pada sistemik itu tadi juga. Nah, ini tuh mau rokok elektrik ataupun rokok biasa itu tuh dapat meningkatkan penumpukan plak pada pembuluh darah kita. Nah, itu tuh ada kolesterol, ada lemak, sama ada kalsium di pembuluh darah kita. Oleh karenanya pada efek sistemik itu kan mempunyai efek serangan jantung seperti itu, stroke gitu kan. Nah, dikarenakan kandungan dari yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa meningkatkan penumpukan plak pada pembuluh darah. Nah, oleh karena itu terjadilah adanya resiko atau lebih beresiko
terkena stroke, serangan jantung. Kemudian itu untuk secara sistemik ya. Betul. Nah, tapi secara kesehatan gigi tadi sudah dokter dia paparkan bahwa memang tidak lebih baik keduanya gitu, sama-sama memiliki efek yang cukup beresiko gitu, seperti itu pada kesehatan baik sistemik maupun kesehatan pada rongga mulut Rongga kita. mulut gigi ya. Wah. Banyak ya dok ya. Berarti tadi di gigi kena, di sistemik juga kena. Iya ya dok ya. Berarti kadang ada mispersepsi dari masyarakat bahwasannya yang vape itu lebih baik. Ternyata sampai detik ini penelitiannya belum ada yang mengatakan itu ya. Iya. Jadi kayak teman-teman sahabat Sonogoro yang misalnya ada yang mengatakan, wah saya mau berhenti rokok, saya mau beli vape. Tunggu dulu, ini penelitiannya belum ada. Iya, gitu. Bahkan tadi penelitian kayaknya lebih besar ya dok ya. Iya, iya. Jadi satu istri cartridge itu sama dengan 2-3 bungkus rokok biasa. Nah, bahkan yang kita ketahui karena di rokok elektrik ini yang paling signifikan itu kan karena di rokok elektrik kan ada perasa ya dok ya. Iya, perasa, ada zat perasa atau yang disebut dengan senyawa diasetil itu tadi. Nah, yang saya baca di beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa si efek dari perasa ini atau zat diasetil ini dia menyebabkan penyakit paru-paru yang disebut bronchiolitis obliterans atau yang disebut dengan paru-paru popcorn gitu. Jadi ngegelembung-gelembung kayak popcorn gitu dong. Gitu ya? Iya, itu salah satu efek dari zat perasa yang terdapat di dalam kandungan rokok elektrik gitu. Sehingga toksisitasnya malah lebih meningkat ya kalau mungkin secara kita ya. Wah, menyeramkan sekali ya untuk sahabat Sonogoro. Jadi buat sahabat Sonogoro, semisal coba tolong dirubah lagi pikirannya mengenai kalau misalnya dari rokok mau berhenti terus pindah ke vape, ya itu ternyata kayaknya lebih mengerikan ya dok ya. Efek-efek yang ada ya dok. Ya, keduanya sama-sama mengerikan. Iya, sama-sama memiliki resiko. Iya. Gitu. Kalau bisa menghindari resiko kan kenapa enggak gitu. Iya, jadi sebaiknya kita berubah berangsur gitu untuk menuju gaya hidup yang lebih sehat kan. Sehat bersama Sonogoro. Betul. Seperti itu. Ya, dok. Ada yang mau ditambah lagi mengenai edukasi atau yang lainnya? Mungkin itu dulu dok. Selanjutnya ini kita akan rehat kembali karena sudah kita penjelasan mengenai rokok dan vape. Untuk sedikit rangkumannya tadi, jadi intinya di rokok dan vape itu semuanya memiliki dampak yang buruk. Jadi untuk sahabat-sahabat Sonogoro untuk dianjurkan berhenti sama sekali, atau kalau enggak ya memang jangan mendekati rokok dan vape karena dampaknya yang telah dipaparkan dari kedua dokter ini sebegitu banyaknya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan rehat kembali dengan pilihan-pilihan lagu yang telah di request oleh sahabat Sonogoro. See ya. ...107,3 Sonogoro FM Sehat Bersama. Kembali lagi di Seagi seputar kesehatan gigi. Oke, kita telah sampai di batas penghujung waktu ya dok ya. Jadi saya akan sedikit memberikan rangkuman atau kesimpulan yang tadi kita sudah bicarakan ya dok ya. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang kopi. Jadi kopi itu sebenarnya banyak manfaatnya ya. Terus mengkonsumsi kopi itu sebenarnya tidak apa-apa. Cuma kita harus tahu batasannya. Ternyata di balik kopi itu juga ada beberapa dampak yang bisa menyebabkan pada kesehatan gigi dan mulut kita menjadi jelek seperti itu ya. Terus kemudian ada yang namanya alkohol ya dok ya. Alkohol, kita semua telah sepakat bahwasannya alkohol itu memiliki dampak yang buruk, sehingga sahabat Sonogoro semuanya kalau bisa untuk berhenti atau stop mengkonsumsi alkohol itu. Kemudian yang terakhir ada rokok dan vape yang ya teman-teman atau sahabat Sonogoro sendiri sudah melihat itu seperti umum ya, tapi ternyata dampaknya begitu besar. Jadi juga persepsi mengenai vape itu lebih baik dari rokok itu jadi kurang tepat ya. Ternyata ya vape dan rokok ya sama-sama buruk. Jadi kalau misalnya kita untuk menjauhi keburukan ya harus di stop seperti itu ya dok ya. Oke, buat sahabat Sonogoro, baik sudah cukup banyak untuk kita penjelasan pada hari ini. Juga waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Untuk kali ini mungkin untuk
kelompok ini ya khususnya kami selaku dokter gigi intensif di RSUD Sonogoro akan pamit dok. Saya dokter gigi Ahmad Hajanul Qodri pamit. Kemudian saya dokter gigi Dea Fenciana. Saya dengan dokter gigi Kamilia Maharesa Sabila. Oke, kurang lebihnya mohon maaf atas segala pesan dari yang kemarin-kemarin kita sampaikan atau yang sampai detik ini ada yang kurang suatu apapun. Untuk kurangnya itu kesalahan kami dan lebihnya nanti bisa diterima oleh sahabat Sonogoro semuanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akan memberikan satu pantun. Yang pertama, jangan pergi terlalu lama. Cakep. Supaya khawatir selesai sudah. Cakep. Suka duka dilewati bersama jadi kenangan yang amat indah. Kami dokter gigi intensif kelompok ini mohon pamit. Sehat selalu.